Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi semua anak-anak kelas 10 agama 2. Bagaimana kabar kalian pagi kali ini? Semoga yang sakit diberikan kesehatan, yang sehat semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam suasana pandemi ini jangan patah semangat ya untuk tetap melakukan pembelajaran, dan jangan mudah stres dan selalu menjaga kesehatan diri dengan menggunakan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan atau diberikan oleh pemerintah supaya kita bisa terhindar dari virus atau wabah COVID-19 ini. Lalu selanjutnya sebelum mulai pembelajaran kita alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini lancar dari awal sampai akhir serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Untuk selanjutnya saya absen terlebih dahulu. Siapa saja yang hadir, nama-nama yang saya panggil nanti harap mengangkat tangannya dan bilang hadir. Yang pertama Sanitizer Hadir. Yang kedua Talita Karantina. Hadir Bapak. Yang ketiga Salma. Hadir. Yang keempat Ahmad PSBB. Hadir. Yang kelima Ahmad Yuryanto. Hadir Pak. Baik. Materi kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai Al-Quran adalah kitabku. Ada yang tahu apa itu Al-Quran? Saya tunjuk Mbak Santi. Apa Al-Quran itu? Al-Quran adalah kitab umat muslim. Lalu yang kedua Mbak Talita Karantina. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran menurut Mbak? Al-Quran adalah kitab yang diturunkan ke Nabi Muhammad. Bagus sekali. Jadi Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Setiap muslim wajib mengimani Al-Quran dan juga kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Al-Quran juga berfungsi untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum sebagai pedoman hidup manusia atau way of life. Nah, banyak sekali pengertian Al-Quran baik secara bahasa maupun istilah yang dikemukakan oleh para ulama ahli Al-Quran. Sekarang saya akan menunjuk siapa yang akan membaca dan bagian yang mana yang akan mendapatkan materi dan dibaca dan didengarkan oleh teman-teman yang lainnya. Di sini yang pertama saya menunjuk Mbak Santi Taizer untuk membaca pendapat Al-Quran menurut Al-Lihyani. Lalu yang kedua Mbak Talita Karantina saya mendapat bagian untuk membaca bagian ulama Al-Asy'ari. Yang ketiga Mbak Salma Kofidah membaca definisi Al-Quran menurut ulama Al-Faroq. Yang keempat Ahmad PSBB membaca pendapat ulama Az-Zujaj. Yang kelima Ahmad Yuryanto membaca bagian pendapat ulama Asy-Syafi'i. Yang pertama Mbak Santi Taizer, silakan dibaca bagiannya terlebih dahulu, lalu dilanjutkan ke teman-teman yang lainnya. Silakan. Baik Pak, menurut Al-Lihyani kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il qara'a, artinya membaca. Jadi Al-Quran itu dibaca maka dinamakanlah Al-Quran. Menurut Al-Asy'ari, kata Quran berasal dari lafadz korona yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Mengingat
bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya, dan huruf-hurufnya beriringan dan satu yang lain digabungkan kepada yang lain. Lalu selanjutnya yang nomor 3, menurut Al-Farra, kata Al-Quran berasal dari lafaz qoro'inun yang berarti petunjuk atau indikator, mengingat bahwa ayat-ayat Al-Quran satu sama lain saling membenarkan dan kemudian dijadikan nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pak, yang keempat, kata Al-Quran itu kata sifat dari Al-Qur'u yang dimana artinya seimbang, karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surah dan ayat yang memuat kisah-kisah perintah dan larangan dan mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, jadi tadi adalah pengertian Al-Quran dari segi etimologi atau bahasa menurut para pendapat ulama ahli Al-Quran. Nah, selain dari pendapat mengenai etimologi, ada juga beberapa ulama yang memberikan pendapat secara terminologi atau istilah yang dikemukakan oleh para ulama ahli Al-Quran juga. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Qudari Beg. Dalam kitab Tarik At-Tasyari Al-Islam, Syekh Muhammad Qudari Beg mengemukakan definisi Al-Quran adalah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yang dimana untuk dipahami dan selalu diingat yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam satu mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Lalu yang kedua ada Subaki Saleh. Beliau berpendapat bahwa Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat atau sesuatu yang luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dalam satu mushaf, yang ditulis dalam mushaf ya, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah apabila membacanya dan mengamalkannya. Lalu yang ketiga ada Syekh Muhammad Abduh. Beliau berpendapat mengenai Al-Quran dari segi istilah bahwa kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaga dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Lalu nama Al-Quran juga bukan satu-satunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kitab suci yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ada beberapa nama yang ditujukan untuk menyebut nama lain dari Al-Quran. Yang pertama ada Al-Kitab. Al-Quran sering disebut sebagai Kitabullah, artinya kitab suci Allah, yang dimana Alkitab ini juga bisa diartikan yang ditulis. Sedangkan ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat kata Alkitab. Kata Alkitab sebagai nama Al-Quran, yaitu kitab atau Al-Quran. Lalu Alkitab ini juga termaktub dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Lalu yang selanjutnya adalah Al-Furqan, atau artinya pembeda. Maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi di dalam Al-Quran ini juga dijelaskan mana yang baik dan mana yang buruk, atau mana yang batil dan mana yang hak. Dan Al-Furqan juga merupakan salah satu nama Al-Quran yang sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Furqan ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'alal 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad SAW agar kita menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam
jin dan manusia. Jadi di sini Al-Furqan ini pembeda mana yang hak dan mana yang batil, dan tidak ada keraguan sekalipun di dalamnya. Dan di mana juga memberikan sebuah peringatan kepada seluruh makhluk di seluruh alam, baik manusia, hewan, jin, dan lain-lain. Selanjutnya ada ad-dzikr, yang berarti memberi peringatan. Seperti yang saya katakan tadi, maksudnya yang memberi peringatan kepada manusia. Ayat yang menyebutkan ad-dzikr sebagai nama lain kitab Al-Quran adalah Quran surat Al-Hijr ayat 15 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Lalu yang selanjutnya ada At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Maksudnya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang pertama, yang dimana setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh pada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan mengikuti segala perintah yang Allah perintahkan yang termaktub dalam Al-Quran, serta menjauhi segala larangannya yang dimuat di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini juga sebagai pedoman hidup dasar umat manusia, karena kita sebagai muslim harus meyakini tuntunan yang berkaitan dengan keimanan atau akidah, yakni ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Sebagai seseorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran yang berisikan tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran orang-orang muslim, memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan seseorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, sehingga kita harus melaksanakan ibadah karena Al-Quran berisi ibadah karena Allah, karena Al-Quran berisikan tuntunan yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Nah, jadi perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran itu melakukan apa yang disuruh di dalam Al-Quran serta menjauhi larangannya, seperti birrul walidain, baik kepada orang lain, tidak sombong, tidak pelit, dan lain-lain. Dan Al-Quran juga mengajarkan banyak hal-hal yang baik serta memperlihatkan hal-hal yang dimana tidak boleh dilakukan. Baik, materi kali ini sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan dari materi Al-Quran ini atau yang belum paham? Mungkin kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan, karena jam sudah mepet. Mungkin bisa disambung pertemuan yang akan datang. Tetap demikian, saya akhiri materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita menjadi orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Dan jangan lupa selalu menjaga diri, jangan stres, jangan terlalu berinteraksi dengan banyak orang, lakukan social distancing, dan jangan lupa memakai masker ketika berpergian. Saya akhiri, apabila ada kurangnya mungkin bisa ditanyakan pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.